Oh tapi gue juga baru inget nih, gue ada juga cedera yang Apa tuh? berbekas sampai sekarang nih. Jadi kalau lihat alis gue nih, itu ada hilang gitu nih. Karena gue inget banget nih dulu ceritanya nih waktu SMP gue cup futsal, cup mini soccer sebenarnya di SMP gue final. Terus gue ngadu sundul gitu sama teman gue sendiri. Sama temen sampai sini berdarah. Sini sampai berdarah nih, sampai ngucur gitu. Untungnya di pertandingan itu gue juara. Jadi kayak berbekasnya kayak inget gitu, oh ini karena juara nih. Asik. Karena juara. Asik. Ada ceritanya. Ada ceritanya lah kalau juara mah. Iya. Kalau udah jelek gini kan terus kalah kan mager. Iya sih. Dapat luka doang. Iya. Menang kagak, luka iya ya. Ya udah gitu paling sih ya cerita-cerita dari abang-abang keren ini. Banyak banget ternyata pengalaman buruknya ya. yang buruk pasti banyak. Terus gimana nih Yan? Kita lanjut lagi nggak Yan? Boleh deh, kita lanjut aja. Nah ini pertanyaannya tuh berhubungan sama ini sih, dunia kuliah. Gimana caranya ngebagi waktu nih antara kuliah sama main futsal atau bola? Soalnya nih banyak teman-teman gue yang setiap diajakin main futsal tuh pada bilang, gue tugas dulu nih, nggak ada waktu gitu-gitu. Mungkin buat ntar orang-orang yang dengerin ini bisa tahu. Boleh. Coba di-sharing ya dari abang-abang dulu nih, dari Bang Nova Tama kali lagi ya. Bang Nova Tama lagi nih. Mungkin paling bisa nih bagi waktu nih kalau tadi. Gimana? Testimoni orang yang kurang baik dalam membagi waktu antara sepak bola dan kuliah ya. Jadi agak acak berantakan di salah satu sisi. Paling kalau bagi waktu sih karena kalau lingkungan kampus ya jadwal latihan tuh nggak banyak yang bentrok sama jadwal kuliah. Paling bentroknya sama lu mau ngerjain tugas, sama lu mau ada rapat apa segala macem. Paling itu sebisa lu sih ngerisket entah si latihan ini atau lu memanage waktu kapan lu harus ngerjain tugas biar dua-duanya masih bisa balance. Paling gitu sih. Mungkin Ramli sampai sejauh ini di kedua akademis dan sepak bolanya masih jos nih gue lihat-lihat. Seimbang. Sih bagus ya. Iya, buat Bang Ramli nih, Kabit Depor. Coba Bang diceritain Bang. Gimana Bang? Mungkin kalau gue gini sih. Gue tuh dulu pas awal banget masuk UI, gue tuh masuk ini kan, ukor futsal. Nah di situ tuh gue dapat latihan yang lumayan waktunya tuh banyak gitu, intensitasnya tuh banyak. Gue dulu bisa latihan tuh sehari 2 kali, pagi sama sore. Dulu pagi itu jam 6 sampai jam 8, terus gue punya kelas jam 8. Gue kelas jam 8, jadi gue habis latihan tuh gak mandi langsung masuk kelas kayak gitu. Iya. Terus waktu awal banget masuk semester pertama, itu gue bisa seminggu latihan 5 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu beda-beda tuh. Jadi kayak Senin, Rabu, Jumat biasanya ukor, UI kan. Terus teknik biasanya Kamis. Terus Selasanya biasanya sama sipil. Itu gue bisa 5 hari sekalian gitu. Nah di situ sebenarnya gimana? Ya itu balik lagi sih gimana cara lo manage-nya sebenarnya. Ya tadi pasti ada yang dikorbanin kayak gitu. Kayak dulu gue ngorbaninnya waktu istirahat. Gue kayak dulu bisa pulang malam, terus ngerjain tugasnya malam-malam sampai pagi. Nah gue porsir aja terus kayak gitu sampai emang sebenarnya kayak gak baik sih buat tubuh lo, tapi ya itu yang gue lakuin waktu itu. Dan gue selalu berpikiran ya kalau lu kan di sini selama perkuliahan sebenarnya yang lo harus lakuin udah improve diri lu kan, lo push limit lo sampai mana gitu. Nah di situ makanya gue selalu berpikiran kayak gitu. Jadi selama gue lakuin itu gue ngerasa kayak ini demi improvement gue, dan di saat gue udah ngelakuin itu biasa ya berarti udah improve kayak gitu. Keren banget lah. Keren banget kayak gitu. Kita jadi belajar ya Vi ya. Iyalah kita harus. Jadi sebenarnya intinya jangan takut sih kayak nggak bisa ngebagi waktu. Sebenarnya lu nggak bakal tahu nih lu mampunya semana sampai lu nyobain kayak gitu.
Kayak dicoba, jangan nggak nyobain. Gitu. Benar sih. Bang Ramli ini sering baca manga atau anime gitu nggak sih Bang? Kayaknya quotes-quotesnya nih menyatu banget ini. Tapi gak apa-apa, keren. Ini bisa jadi pembelajaran motivasi ya buat kita semua teman-teman. Iya, Bang Ramli ini keren banget, bisa bagi waktunya buat belajar, buat olahraga juga ya kan. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke guest kita yang satu lagi, Bang Riki nih. Gimana nih Bang? Buat ngejawab pertanyaannya itu Bang. Kalau dari gue pribadi sih, itu balik lagi ke diri kita ya, kayak komitmen kita gitu. Ya intinya nomor satu itu yang jelas kuliah ya. Nomor satu kuliah, ya olahraga bagi gue ya nomor 2. Jadi kayak pagi sampai sore ya gue habisi waktu gue buat kelas, ngerjain tugas. Tapi di sore ya sekitar jam 4 sampai jam 7 lah. Itu udah kayak udah komitmen gue gitu. Itu waktunya olahraga. Dan waktu itu gue juga latihan ya gue belum gabung di teknik sih, tapi gue udah di UKOR. Jadi UKOR kan latihan seminggu 3 kali ya. Jadi kayak UKOR latihan malam, jadi kayak sore itu kalau ada tugas yang belum kelar ya kelarin, dia kerjain biar sore jam 6, malam jam 6-nya udah mulai latihan lagi. Dan juga di waktu itu kan ada yang persiapan ke Taiwan ya. Itu ya Bung Uta juga mungkin tahu, itu latihan seminggunya full. Kayak Senin itu iya 8 kali. Itu pagi sore sampai kayak tadi Bung Ramli ngomong ya, habis latihan langsung lanjut ke kelas gitu. Jadi ya mungkin dari gue tergantung dari komitmen kita aja terhadap apa yang kita lakuin gitu. Kalau intinya kita lagi ada kemauan, pasti ya di situ ada jalan gitu. Iya. Intinya komitmen ya. Komitmen sama berani ini untuk mencoba aja. Berani ngambil keputusan gitu. Iya, betul. Intinya mau dulu sih. Mau dulu. Iya. Baru. Iya. Paling gue nambahin sedikit sih, karena tadi gue bilang gue ada testimoni yang kurang baik antara karena gue kurang lebih bijak dalam membagi waktu, akhirnya gue ada yang berantakan di akademis atau di sepak bolanya. Itu juga jadi pelajaran buat gue, karena bener tadi kata Ramli, gue coba buat nge-push sampai limit gue, dan akhirnya gue tahu, oh gue nggak bisa nih sampai situ. Karena kalau gue nyoba sampai situ, gue nggak bakal belajar. Karena kalau lu nggak buat kesalahan itu, lu nggak bakal belajar. Jadi coba aja. Iya, benar. Keren sekali jawabannya. Itu dia Yanuar. Itu dia Bung Yanuar dan Bung Wan. Wan Ahmad ini siapanya Wan bisa kah ya? Saudara jauhnya tak kayaknya di situ. Udah jauh banget ya. Ini jawabannya ya, sih pokoknya keren banget. Gimana tadi? Tadi sampai mana tadi? Udah semua jawabannya keren banget lah. Intinya komitmen sama kemauan dan jangan pernah takut. Push your limit, bro. Iya, benar itu. Mungkin kita lanjut lagi kali ya. Tadi udah dengar jawaban dari pertanyaan ketiga. Kita lanjut lagi aja kali. Lanjut. Gimana, Yan? Oke. Nih, mungkin ini buat pemula-pemula ya. Nggak pemula juga sih, buat semua orang kayaknya. Pernah nggak sih ngerasa gugup nih kalau misalnya sebelum main? Terus ada ritual tertentu nggak? Misalnya ke toilet dulu ngapain? Atau misalnya loncat-loncat dulu gitu kan. Loncat dulu. Apa pull up di tiang gawang gitu misalkan. Mungkin bisa diceritain lah gitu kan. Metode abang-abang semua nih. Dari Bang Ramli dulu kali, Bang Ramli dulu. Oh, yang pengalamannya banyak nih. Mungkin iyalah. Gimana Bang? Kalau gugup sih nggak tahu ya, beda-beda. Kadang-kadang tuh ada yang emang pertandingan yang gugup, ada yang nggak tahu kenapa rasanya biasa aja gitu kan. Tapi kebanyakan sih gugup ya. Kebanyakan gugup, apalagi kayak kalau cup besar gitu kan, udah lawannya
kampus luar antar universitas tuh biasanya udah tuh lumayan gugup lah kayak gitu. Terus kalau misalnya ritual sebenarnya nggak ada yang pasti sih, beda-beda kadang-kadang. Beda-beda. Iya, tergantung pengen aja, tergantung mood aja gitu. tapi yang pasti tuh pemanasan tuh udah nomor yang pasti dilakuin tuh pemanasan deh. Kalau gue sendiri kayak kan ada pemanasan, ada yang dinamis, ada yang statis. Nah kalau gue sendiri tuh sebelum pemanasan bareng biasanya gue stretching dulu statis. Nah itu stretching tuh lumayan ngebantu lah biar lu nggak cedera nantinya. Nah itu udah kayak dari SMP gue tuh udah punya stretching sendiri lah kayak gitu. Jadi biar nanti main udah langsung enak kayak gitu. Jadi kalau dari gue cuma stretching doang sih, gak ada yang aneh-aneh gitu. Kayak Bang Uta punya ritual tertentu nih. Bung Uta mungkin. Paling kalau gugup tuh, kalau ya semua orang mungkin pernah ngerasain gugup ya. Mungkin sekelas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo juga mungkin pernah ngerasain gugup gitu. Benar. Tapi kalau dari gue pribadi, rasa gugup tuh biasanya timbul kalau nggak pertandingan besar atau gue masuk ke tim yang baru banget gue ikutin, jadi gue belum pernah kenal sama satu tim gitu. Itu biasanya gue rada sedikit gugup karena ya gue nggak bisa interaksi, nggak bisa komunikasi. Jadi cara biar gue nggak gugupnya paling kenalan sama timnya dulu, lebih kenal. Terus kalau gue sih lebih percaya kalau main bola itu yang dipakai tuh pikiran sama otak kita. Jadi kaki itu cuma alatnya aja. Nah, jadi kalau misalnya di saat lu main tuh lu pikiran lagi kusut, lagi kalut, itu bener-bener deh lu bakal ngaruh ke permainan lu dari segi psikologisnya aja tuh udah nggak bener. Jadi paling kalau gue lebih nenangin diri dulu sebelum pertandingan, habis itu lebih coba kenal sama tim-timnya, habis itu lebih coba ini sih, lu coba kalau lagi main bola tuh jangan diem-dieman, tapi lebih komunikatif gitu, ngobrol atau sekedar komunikasi itu lebih membuat lu lebih nyaman. Paling itu sih tips dari gue. Asik. Kita dapat tips lagi nih. Ya. Asik. Lanjutan nih Bang Ricky. Bang Ricky nggak pernah gugup nih kayak nih. Bang Ricky mah hajar terus Bang Ricky mah ya. Ada gugup-gugupan lah. Kalau gue sih gugup sih awal gabung sama tim bolanya FT juga ya agak gugup sih, karena yang waktu itu gue kenal itu cuma beberapa doang ya. Salah satunya ya Bung Uta, karena latihan bareng di Ukur jadi gue kenal. Iya. Ya mungkin kalau gugup sih yang paling gue rasain itu ya pas waktu final Olim kemarin sih, karena pertama kali gue itu kayak Olim pernah gue ya, terus gue main sampai final, terus kayak di startin kan pasti ya awal 10 menit awal, 15 menit awal itu gue emang ya itu agak gugup, sampai dapat bola itu sampai bingung mau ngapain sama bola. Ya mungkin selain dari yang final Olim itu yang kemarin di Taiwan sih, karena ya ketemunya tim gede, jadi tim besar. Pas masuk di lapangannya itu udah kayak kita ngerasa aduh ini mau ngapain di dalam ya, mau ngapain sama bola gitu. Ya tapi itu semua bisa kayak kita kendalikan dengan kayak apa ya, rasa percaya diri kita sih. Kita harus kontrol emosi, kayak mood kita juga harus ya mungkin di posisi yang baik gitu biar kita bisa kayak relax ya, main bola relax aja, nggak usah ada beban atau gimana gitu. Kalau kita nggak ada beban pikiran pasti permainan kita ya kita dapat permainan terbaik kita gitu. Kalau kita lagi ada masalah ya disitulah permainan yang nggak diinginkan untuk ditonton terjadi di situ. Kalau dari gue sih, ya itu sih. Harus relax. Harus relax lah ya pokoknya.
Jangan ada emosi lah ya Bang ya. Iya, menangin diri. Benar. Keren. Ya jadi gitu paling ya. Orang-orang tuh punya kegugupannya masing-masing gitu ibaratnya kan ya. Dan Mungkin punya kalau cara Yanwar, menyelesaikannya iya. masing-masing. Kalau Yanwar sendiri kan punya kegugupannya gitu kan. Gue juga ada kalau lagi main basket gitu kan. Ya gitulah. Itu sedikit tips-tips dari abang-abang keren ini. Kita bisa lanjut aja kali langsung lah ya. Pertanyaan selanjutnya Yan. Sikat ini Yan. Pertanyaannya mungkin agak personal nih ya. Ini buat Bang Ramli dulu nih. Dilihat-lihat Bang Ramli tuh paling suka sama nomor 7. Bahkan sampai iya benar tuh. Di mana-mana, di nomor UI, nomor sipil, di nickname PB ya kan. PB, Mobile Legends. Selalu ada 007 nih, bisa bisa ceritain. Kenapa tuh Bang? Nomor 7 Bang ya. Mungkin suka sama Cristiano Ronaldo gitu kan Bang atau gimana? Bisa jadi. Sebenarnya kenapa ya? Gue juga lupa sih awalnya dari mana. Jadi tapi emang pertama kali lihat nomor 7 tuh gue ngeliat pemainnya sih dulu keren-keren banget kan. Dulu di Real Madrid tuh kalau ada yang tahu Raul. Nomor 7. Ya kan. Terus apa lagi ya? Pokoknya gue tuh ngeliat Raul. Terus Ronaldo tuh salah satunya juga. Ronaldo nomor 7. Dan gue ngeliat tuh nomor 7 tuh pemain-pemainnya apa ya, punya kelincahan. Biasanya main gesit, main sayap. Kalau main tuh pasti meledak-ledak gitu kan. Nah dari situ kan gue ngeliat kayak, ini nomor 7 nih, mainnya keren-keren nih gitu. Gue langsung kayak, oke, gue selalu pengen nomor 7 jadi pride gitu. Asik. Makanya dari SMP tuh juga nomor 7, SMA nomor 7, sampai kuliah pun nomor 7. Di sipil juga nomor 7 ya Bang ya? Nomor 7. Sipil nomor 7. Keren. Keren banget nih nomor 7. Jadi itu sedikit pertanyaan personal aja sih. Iya betul. Mungkin kita bisa nanya ke pembicara selanjutnya kan, Bang Uta. Bang Uta nih. Apa Pi? Jadi yang pengen kita tanyain ke Bang Uta nih, yang kita lagi penasaran nih. Apa sih Bang motivasi lu jadi ketua FFE Bang? Mungkin bisa diceritain gitu. Waduh, bikin bidding Mbak. Iya makanya. Iya kan waktu itu gue tanyain dulu. Gitu. Gimana Bang? Motivasinya apa ya? Karena mungkin sebelum gue berkecimpung di organisasi di teknik, gue dulu pernah juga ikut organisasi tentang yang ngurusin sepak bola semacam FFV inilah. Cuma ini skalanya mungkin lebih satu universitas kayak contohnya ukur, tapi gue bagian orang belakangnya gitulah, bagian manajemennya. Gue pernah ikut organisasi di situ dan akhirnya gue pindah ke teknik. Terus gue ngeliat ada satu komunitas yang punya niat baik banget ya FFV kan. Habis itu dan FFV juga ini komunitas baru, gue ada niatan pengen ngembangin aja ya, karena gue ngerasa gue punya pengalaman di organisasi gue sebelumnya dan FFV masih punya banyak aspek yang masih bisa dikembangin. Nah, gue pengen nyalurin aja sih pengalaman gue sebelumnya. Paling itu aja sih motivasi gue. Mantap, keren banget nih. Lanjut ya, Vi. Ya udah kita lanjut aja lah. Ke Bang Ricky nih ya. Ini Bang Ricky kan nama aslinya Bang Celcio Ricardo ya. Tapi kenapa Celcio Ricardo. Nama lainnya Ricky Exans? Coba bisa dijelaskan Bang. Mungkin suka coba. Nama lengkap saya Celcio. Banyak orang sering nanya, kenapa nama aslinya Celcio kok dipanggil Ricky gitu ya? Iya. Ya, nama Ricky-nya itu keluarnya dari Ricardo sih, karena nama gue kan Celcio Ricardo. Jadi Ricky itu istilahnya kependekan dari Ricardo lah. Tapi yang Exan itu Exan apa tuh Bang? Exan itu lain. Itu biar keren ya Bang ya. Exan itu ya itu nggak ada ya, itu out of topic jadi ya. Ya udahlah. Ya udah. Kalau Bang Ricky ini gimana Bang?
Kalau gue sih yang pasti Ronaldo. Iya Messi ya, gue suka Messi juga sih, kayak Messi juga jago, tapi ya di atas itu karena Ronaldo kebangsaan Portugal dan juga gue fansnya Portugal, jadi ya Ronaldo. Biarpun gue mainnya back, tapi ya Ronaldo tetap Ronaldo. Kelihatan sih ya dari Facebooknya ya kan, iya, posting Ronaldo. Ketahuan nih nge-stalk Facebooknya. Dari topiknya di Facebook dia tak. Iya makanya. Nyari bahan gitu ya, nyari bahan. Kalau Bang Ramli gimana Bang? Oh, gue Ronaldo lah. Jelas lah ya. Jelas ya. Dari nomor 7-nya itu. Dari gue suka Madrid kan. Fix gak suka Barcelona kan berarti kan. Dari gue suka Madrid, gak suka Barcelona ya udahlah. Messi. Jagoan Ronaldo juga kan. Wih. Masih diperdebatkan bener, itu. Bener. Masih diperdebatkan sih sebenarnya. Cuman kalau dari gue sendiri sih, kalau gue sih Messi. Gak ada yang nanya Luffy. Gak ada yang nanya gue ya. Karena gue fans sebelah aja, fans Barca kan. Jadi ya udah. Messi lah. Sayang sih Messi kalau udah ditinggal Xavi kan, Iniesta udah kurang. Aduh iya bener sih. Kasian dia. Apalagi sekarang tuh kan. Kalau Ronaldo sendiri pengen keluar. Dia nih Ronaldo sama Messi ini bisa diibaratkan Tsubasa dan Hyuga juga gitu kan. Kalau Hyuga nih powerful gitu kan. Tsubasa nih punya teknik yang keren gitu kan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya nih. Nah iya boleh nih. Pertanyaan kedua nih sebenarnya dilema nih. Iya. Lebih pilih futsal atau pilih pacar nih coba. Waduh. Dijelaskan tuh. Dari siapa? Siapa yang tepat duluan? Duh, terserah. Bang Riki dulu kali Bang Riki kayaknya punya pacar nih. Gimana Bang? Kalau gue sih pas latihan, pas pertandingan, yang jelas bola dulu lah. Mungkin ya pacar juga ngerti gitu kan, latihan dulu baru ketemu. Nyari aman. Iya, pertanyaan kan pilih. Iya, pilih. Kan pacar atau bola gitu. Kan. Nanti dulu lah, habis latihan baru ketemuan kan nggak apa-apa kan? Iya sih. Itu aja. Nah, pertanyaan ini ngejawabnya nih nyari-nyari aman gitu ya Bang Riki ini ya. Mungkin seputar kalau pacarnya nonton gitu kan. Takut diomelin gitu. Yang ini mungkin nggak usah pakai alasan kali ya, langsung aja. Iya, langsung aja. Iya lah. Gitu Ramli takut. Ya kita lanjut aja. Udah kita langsung lanjut kali. Bang Nova Ramli dulu. Bung Nova dulu aja. Bung Nova dulu. Iya. Yang gimana nih? Bung Nova dulu. Harus yang terbaik nih yang terakhir. Oh ya udah, berarti Bung Nova dulu kali. Tadi Bung Nova gimana? Pacaran nih. Bola atau pacar? Gue lebih milih bola sih, karena bola pacar pertama gue. Asik. Emang Asik. Tapi dia emang bener sih tuh. Dari cerita latar belakangnya kan cinta pertamanya bola ya kayak. Yoi. Dia emang lebih milih bola gitu. Make sense. Kita lanjut ke Bang Ramli kali kalau gitu ya. Aduh Ramli. Gue kalau disuruh milih Kok lama ya? Gimana Bang? Sebenernya gak bisa milih sih. Tapi ya udah lah, ini karena dua-duanya lah. Tentang bola futsal, gue lebih milih futsal aja lah bola. Lagi tahunnya bola dan futsal. Dua-dua lah Ram. Yang jelasnya dua-dua lah. Iya, kalau itu harus mah dua-duanya ya Bang ya? Udah pasti. Emang dua-duanya tuh pendamping gitu ya Bang ya? Iya.
Ya udahlah, daripada Lanjut kita lah. basa-basi lagi nih. Lanjut aja ke pertanyaan ketiga kali ya. Bacain, Vi. Gue ya, oke. Nah, jadi pertanyaan ketiga nih juga agak membingungkan ya. Jadi pertanyaannya nih harus pilih antara nggak main futsal selamanya atau nggak lulus matkul. Nah, gimana tuh abang-abang? Ayo. Agak berat ya. Bingung. Agak berat katanya. Jadi gimana nih bang? Mungkin Bang Riki bisa jelasin milih mana bang? Kalau gimana pertanyaan tadi? Kalau nggak main futsal atau bola selamanya atau nggak lulus matkul? Iya. Iya, betul. Gimana tuh bang? Kayaknya gue ngulang matkul nggak apa-apa dah. Yang penting bisa main bola ya. Kan, ya bola masih. Soalnya hobi selain bola udah nggak ada lagi. Bola doang ini. Oke, gitu ya bang ya. Kan matkul semester depan bisa ngambil kan. Bener. Coba nih, Uta nih, gue penasaran. Kalau Bang Uta gimana? Kalau Bang Uta nih? Pusing gua. Pikirin lagi, lihat yang kemarin lu gimana coba. Kemarin tuh kan, lu kalau misalnya ngambil ulang lagi gimana? Tapi karena pilihannya futsal selamanya, jadi gue lebih milih ngulang matkul sih karena bisa diulang. Kalau udah selamanya kan nggak bisa diulang. Gitu ya. Emang bola nih salah satu hidup dan mati kita gitu berarti ya bang ya. Yoi. Oke. Ini ketawa mulu nih kita nih. Terus Bang Ramli gimana nih bang? Oh, gue udah jelas sih, lebih milih ngulang matkul juga sih. Sama. Enggak gitu Emang sih kalau nggak futsal atau nggak bola selamanya. Jiwanya udah jiwa futsal bola ini. Oke gitu ya. Jadi pertanyaan trivia ini agak mematikan sedikit kali. Lanjut ya. Oke. Kalau misalnya ngegolin lebih milih selebrasi apa enggak? Siapa dulu nih Han? Terserah sih. Bang Ramli dulu kan. Bang Ramli boleh. Sabi. Ramli yang sering cetak bola. Asik. Ini kalau gue refleksnya selebrasi sih. Selebrasi ya. Kan mungkin ada tuh pemain yang abis ngegolin cuma nunduk balik ke lapangan, balik ke belakang gitu. Tapi itu biasanya selebrasi juga salah satu trik buat ngejatuhin mental lawan sih. Sama naikin mental sendiri juga bisa sebenarnya, kayak lu triknya kan jadi makin semangat. Nah itu salah satunya itu selebrasi itu. Makanya kalau udah golin lagi tuh gara-gara biasanya karena lu pas selebrasi tuh lu mental lu naik kayak gitu. Sabi. Kalau Bang Nova gimana nih Bang Nova? Lionel Messi Indonesia nih gimana nih? Apaan lu? Kalau gue ya selebrasi sih, karena kalau cetak gol terus gak selebrasi berarti dia apa? Nggak seneng ya? Masa nggak seneng cetak gol gitu kan? Gue biar maksudnya bener juga tadi kita naikin mental tim, terus kesenangannya juga kita sharing ke satu tim, jadi mentalnya juga naik satu tim, gak kita doang. Bener. Lanjut ya. Nah kalau buat Bang Riki gimana nih? Gue inget banget nih Bang Riki waktu itu ngegolin free kick apa ya? Lawan siapa ya? Dari free kick ya. Mesin apa? Lawan siapa ya? Kelas banget itu golnya tuh. Lawan TI. Lawan TI. Oh itu keren sih. Iya tuh Bang, kalau ngegolin waktu itu selebrasi nggak sih Bang? Atau gimana tuh? Ya waktu itu gue nggak selebrasi sih, karena gue langsung
mikir balik lagi ke fokus lagi ke bertahan gitu. Woi. Libero. Gue ingat benar itu yang waktu itu yang selebrasi itu Kautsar yang selebrasi. Iya. Kautsar. Golin enggak selebrasi deh. Soalnya gue yang teriak-teriak itu Kautsar yang selebrasi, makanya gue langsung balik ke belakang lagi. Diwakilkan ya Bang ya, diwakilkan. Kautsar ini kapten kan. Tapi Ya, Naikin gitu mental, ya. naikin mental. yang di Olim sih gue selebrasi sih, yang golin di Olim semua sih gue selebrasi. Ya salah satunya itu naikin mental tim juga sih ke PD tim. Benar. Oke. Lanjut ya. Lanjut kalian. Iya, lanjut ya. Ini FIFA atau PES nih? Karena banyak yang memperdebatkan tentang FIFA atau PES juga ini. Sebenarnya kalau kita lihat mayoritas pemain Indonesia tuh yang suka-suka ngekos bareng gitu kan, biasanya mainnya PES di laptop gitu kan ya. Tapi ada juga yang bawa-bawa PS, jadi kan masih banyak yang memperdebatkan mayoritasnya milih yang mana. Nah, kalau dari abang-abang sendiri nih gimana nih? Milih PES atau FIFA gitu kan? Mungkin dari Bang Nova dulu nih yang gue lihat-lihat ada stick di kosannya kan. Main apa Bang biasanya Bang? Kalau disuruh milih FIFA atau PES, sebenarnya gue lebih suka main FIFA ya, karena dari kecil gue gue besar dengan main FIFA, bukan karena main PES, cuma karena gede nggak punya PS, terus bisanya laptop gue PES doang. Ya udah, akhirnya gue sekarang main PES. Cuma kalau disuruh milih, gue lebih main FIFA karena lebih realistik sih. Oh iya, betul. Oke. Ini komunitas FIFA nih berarti nih Bang Uta nih aslinya nih. Kalau Bang Ramli gimana nih Bang Ramli? Kalau gue jelas sih FIFA juga. Soalnya emang mainnya lebih realistik. Realistik aja. Kalau mencetnya pakai apa Bang? Pakai bulat? Emang kelahiran bulat FIFA apa kotak di PES? Oh enggak, gue alternate. Oh, alternate. Yoi. Gue nggak board ke FIFA gitu. Tim alternate. FIFA alternate ya? Alternate gue. Kalau Bang Riki gimana Bang? Kalau gue sih, gue main semua sih, PS, FIFA gue main, tapi ya nggak sekarang, waktu masih 2000-an, 2017, 18 itu gue main. Terakhir gue main di itu. Tapi kalau milih, gue FIFA sih, FIFA nomor 1. Karena grafiknya lebih grafik sama permainannya lebih realistis sih. Keren. Ini sama dari semua 3 orang ini sama semua ya, pendapatnya sama Tapi, semua. Kalau asik sih PS sama FIFA asik semua sih. Oh, iya. Kan ini Benar. tergantung dari selera lagi kan, kayak ada yang main tapi pengen grafiknya bagus. Kan Beda-beda orang ya. Beda-beda. Pengennya. Iya. Benar. Tapi mungkin kalau buat yang abang-abang yang punya PS2 pasti nggak mungkin lupain Winning Eleven dan PES sih. Iya, itu sudah pasti. Wajib itu. Wajib itu. Makanya alternate bukan yang klasik ya kan. Iya. Dan tim kesayangannya pasti Inter karena di situ ada Adriano. 99. Itu gokil itu. Itu nggak ada tandingannya. Betul. Shooting kuat, speed oke. Udah mantap dah. Terlalu powerful ya. Overpower. Iya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut lagi kalian ke pertanyaan terakhir kalian ya sebelum kita pertanyaan terakhir menutup. Iya, udah sejaman juga kita kan ngobrol-ngobrol bareng. Lumayan lama ya. Nanya. Iya. Gimana nih tanggapan abang-abang semua yang atlet juga di teknik, tanggapannya dengan berakhirnya TC nggak dilanjutin? Padahal kan sepak bola udah dianggap sebagai salah satu cabang yang dipastikan menang gitu. Gimana tanggapannya? Terutama nih abang-abang kan atlet-atlet bola semua kan, dan pasti pada punya ambisi lah buat memenangkan sepak bola gitu, emas di sipil. Gimana Bang pendapatnya Bang? Bisa ngasih suaranya dari Bang Riki dulu kali ya. Gimana Bang Riki?
Pendapatnya TC Uh, diadakan. kalau gue sih, pendapat gue agak sedih sih gue kalau bola di shutdown gitu kan. Karena ya kayak tadi kalian ngomong kan, salah satu, mungkin gue juga percaya salah satu cabang yang kita bisa emas itu ya bola sih. Gue juga yakin banget itu timnya FT yang kemarin sih, itu ya menurut gue oke banget itu. Tapi sayang sekali gitu kan, di TC-nya udah di shutdown, jadi kita mau gimana lagi. Kalau udah ada tim kita, ada Lionel Messi, Uta ya kan, ada Ronaldo, Cristiano Ramli ya kan. Aduh, udah. Paling bisa lu. Wah, kemungkinan menangnya udah gede banget ya kita padahal tuh bisa. Wah, sayang sekali emang. Kalau dari kapten sipil kita nih gimana nih Bang Ramli? Pendapatnya Bang? Yang pertama pasti ya emang kecewa sih, kayak sedih sih. Soalnya kayak ini baru pertama kali lah gue selama di sipil dapet tim bola nih yang udah paling lengkap ya, dari pertama kali masuk CC main bola itu pasti ada yang kurang lah, entah backnya, entah kipernya. Terus pas tahun ini banget nih lagi baru ada Bang Ricky, itu kita dapet back yang emang lumayan bagus lah gitu kan, yang bisa nutup. Dan kemarin tuh pertandingan kemarin pun udah keren banget kayak gitu kan. Tapi sayangnya kayak emang udah nggak bisa lanjutin lagi. Padahal ya kalau bisa dibilang ya salah satu yang bisa, ya kemungkinan besar kita bisa menang ya bola itu. Bola, kayak iya, dari betul. tiap lininya tuh udah ada kan. Ya betul. Kita udah punya. Tapi kan untungnya masih ada tahun depan ya, insya Allah. Ya masih bisa lah ya, tahun depan lah ya. Amin. Masih lengkap kan, masih lengkap juga tuh. Iya. Tahun depan masih bisa. Ricky masih Ricky ya. Iya. Masih lah, harus lah. Tetap harus main lah. Ntar ngegolin free kick lagi ya Bang ya. Asik. Kayak David Luiz ngegolin free kick. Kalau Bang Uta gimana nih Bang? Lionel Messi nih gimana tanggapannya? Lionel Messi Uta asik. Kalau dibilang sedih ya pasti sedih karena nggak lanjut. Tapi ngelihat berkaca sama kondisi yang kayak gini, mungkin sepak bola harus ada di prioritas nomor sekian, karena menurut gua keselamatan sama kesehatan sekarang harus diprioritaskan terlebih dahulu sih, daripada kita harus maksain ada sepak bola tetap bergulir tapi ada hal-hal yang tidak kita inginkan kejadian kan, kayak gitu juga merugikan banyak pihak. Jadi menurut gua kalau dibilang sedih, cuma untuk karena adanya pandemi ini, kesehatan menurut gue harus tetap jadi nomor satu sih. Iya. Kelas banget jawabannya. Beda dari yang lain nih jawabannya nih. Ya intinya kita abang-abang semua nih yang di sini bisa dilihat teman-teman, bisa didengar juga. Pada sedih lah karena TC nggak lanjut ya kan. Padahal kita bisa, peluang juara kita tuh lumayan gede ya abang-abang ya. Iya. Ya udah. itu aja sih yang pengen kita berbincang-bincangkan gitu kan ya, Yan ya. Iya. Semoga bisa ngisi waktu luang nih semua abang-abang. Lagi ya bisa cerita-cerita kan tadi pengalaman-pengalamannya, terus ngebantu kita juga nih buat ngasih video ke teman-teman nanti, ngeliat mungkin buat maba-maba baru juga nih yang punya potensi di futsal bola, bisa ngeliat senior-seniornya kan punya pengalaman-pengalaman yang keren gitu kan. Bisa jadi motivasi juga ya enggak? Udah paling gitu sih. Yang jago ya. Oke, siap Bang. Ntar bakal kita scouting lah ya. Kita scouting. Kita suruh ikut latihan. Kalau nggak jago nggak usah masuk sipil lah. Ini. Gak diterima ya? Mana, Bang? Suruh masuk mana? Jangan. Sipil buka jurusan kan? Buka ini beasiswa. Oh, emang iya Bang? Kagak aku. Siapa tahu kan. Ya udah paling gitu sih ya. Makasih ya abang-abang ya udah ngeluangin waktunya malam ini. Cerita-cerita. Makasih juga, Alfi, Anwar. Mungkin kedepannya kalau BTS bakal bikin konten-konten lagi dan mungkin nggak harus bola juga, tapi berhubungan juga dengan abang-abang, bisa kita undang lagi. Pengen. Oke, siap Bang. Sama Bang. Sehat-sehat ya Bang ya.
Dadah, Bang Uta. Bye. Dadah. Bang Riki, Bang Ramli. Oke, Kasih Bang Riki, Bang Ram. Uta. Yo. Yo. Nah, seru banget Vi tadi ya Vi ya. Kita udah bincang. Wah, gokil. Itu banget sih. Keren. Banyak Mungkin banget nanti nih yang dapat diambil. konten-konten selanjutnya bakal ada yang lebih keren-keren lagi ya. Iya. Kalau emang kita bakal lanjutin lagi. Iya betul. Maka ditunggu-tunggu aja konten dari BTS ini. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Ini episode 2 ini bertemakan tentang olahraga ya, Nen. Iya, futsal dan bola. Tadi kita udah ngundang siapa tadi? Bang Uta, Bang Ramli, atlet-atlet kita ya kan, dan Bang Riki. Nah, keren banget lah ya. Oke, mungkin cukup sekian dari gua, Alfi sebagai pembawa acara hari ini bersama Dan rekan gua Yanuar. Oke, Yanuar Nur Hakim. Kami dari BTS bicara tentang sipil, bahas kreasi teman-teman sipil. Dadah semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.